Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Mei 2023. Pagi ini bacaan kita dari Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 24. Semoga menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Berani menyatakan kebenaran. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apa yang akan dilakukan jika sekiranya yang telah baik kita lakukan dan apa yang benar telah kita kerjakan dengan baik, namun ternyata tidak dapat diterima oleh orang lain? Bagaimana perasaan kita? Mungkin kecewa, mungkin marah dan menyerah. Bagaimana perasaan Yesus terhadap penolakan orang Yahudi terhadap dirinya dalam hari raya Pondok Daun? Dalam perayaan itu jelas bahwa orang-orang Yahudi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Ada orang-orang yang menganggap Yesus sebagai orang baik, ada yang menganggap Yesus sebagai penyesat, dan ada orang yang secara terbuka bermaksud membunuh Yesus. Kelompok yang melihat Yesus sebagai orang benar dan yang melihat Yesus sebagai penyesat tidak berani bicara secara terbuka tentang Yesus, sebab mereka semua takut terhadap Yahudi dan bermaksud membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi yang bermaksud membunuh Yesus juga menutupi maksud mereka sekalipun telah diketahui orang banyak, bahkan oleh Yesus sendiri, sebab Yesus Maha Tahu. Ia tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan sekalipun yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran mereka. Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka masing-masing. Berbeda dengan Yesus, ketika orang banyak secara diam-diam membicarakan dan ada juga yang bermaksud membunuh Dia, Yesus justru secara terbuka mengajar di bait Allah dan secara terbuka menyatakan asal ajarannya. Namun pernyataan Yesus ditanggapi secara negatif. Ketika Yesus menyatakan bahwa Ia berasal dari Allah, orang banyak yang menganggap Dia kerasukan setan. Dan ketika Yesus menyatakan bahwa tindakannya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, tidak melanggar Taurat, orang jadi mempertanyakan asal-usulnya. Walau demikian, Yesus tidak berhenti menyatakan kebenaran. Ia menunjukkan bahwa mereka menghakimi orang dengan tidak adil karena didasarkan pada apa yang kelihatan. Ternyata saudara sekalian, walaupun keselamatannya terancam, Yesus tetap memilih untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Dari ketiga pihak tadi saudara sekalian, manakah yang merefleksikan hidup kita? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga?
Apakah kita seperti orang yang tahu kebenaran tetapi pilih diam karena takut? Kita tidak berani menegur dengan alasan konsekuensi yang diterima, atau seperti orang Yahudi yang tidak mau mengakui kebenaran Yesus karena mereka merasa diri paling benar. Atau seperti Yesus yang berani menyatakan kebenaran dengan baik benar sekalipun terancam. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil sikap dan tindakan yang benar. Dan Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita untuk berani berterus terang dan setia menyatakan kebenaran walau akibat yang akan kita tanggung berat adanya. Tidak ada pelayanan tanpa konsekuensi, tidak ada kebenaran tanpa konsekuensi, dan tidak ada sukacita tanpa alasan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ampunilah kami jikalau pada pagi hari ini kami membaca firman-Mu. Dan sesungguhnya ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini, sungguh kami jauh dari melakukannya, sekalipun kami telah lama menjadi umat-umat-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur Bapa karena kami tahu bahwa hari ini kami akan berjalan bersama-Mu, akan menuntun kami, menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini walaupun apapun yang terjadi. Dan terima kasih oleh karena keselamatan Engkau sudah kerjakan bagi kami, kepada setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi kasihani mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, jauhkan mereka dari pencobaan, dan biarkanlah mereka hidup untuk belajar saling menerima satu dengan yang lain. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa supaya seluruh pendengar renungan pagi ini dalam kebutuhan hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang menuju ke jalan buntu Tuhan insyafkan untuk kembali, dan kepada mereka yang melakukan hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini, dan terimalah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.